Baik, kita akan coba untuk menggambar. Kita pilih dulu mesin type-nya 3 axis VMC MMD5. Sisi pertama dan sisi yang kedua. Ini ada dua bagian. Untuk sisi yang pertama, kita lebih mudah menggambar diameter atau lingkaran ini saja. Sesuaikan dengan titik origin. Gunakan perintah circle. Kita masukkan radiusnya 41. Kita klik di titik origin. Kemudian kita gambar lingkaran berikutnya, yaitu diameter 75. Untuk radius 17,5 kita gambar juga. Kita bisa klik atau kita tekan spasi untuk mempercepat. Radius 17,5 kita klik. Oke, jadi begitu caranya. Untuk gambar selanjutnya bisa kita praktekkan menggunakan line, kemudian bisa kita offset, kemudian bisa kita mirror. Kemudian untuk alur ini yang kita gambar adalah jalur jalannya pahat atau toolpath dengan toolpath 6. Jadi kita gunakan perintah offset. Kita isikan jarak offsetnya, kemudian kita klik, kita arahkan keluar kalau ingin menggandakan ke arah luar. Nah, untuk sisi yang alur luar itu caranya juga sama. Kita tinggal memasukkan aja berapa jarak offsetnya. Ini kita percepat. Intinya adalah kita menggambar menggunakan circle, line, kemudian di mirror, bahkan di offset untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita juga gunakan trim dan extend ya untuk memutus garis. Sedangkan untuk gambar B ini sebenarnya kita bisa save as saja gambar A, kemudian kita hapus garis dan lingkaran yang tidak diperlukan, dan kita tinggal menambah lingkaran atau garis yang sesuai sisi yang B. Itu lebih mempercepat pekerjaan kita. Radius 22, 28, dan 37. Oke. Untuk alur kita gunakan perintah line. Kita bisa lanjutkan sendiri sesuai gambar kerja. Nah, kita offset, kemudian kita trim. Berikutnya adalah langkah membuat toolpath atau jalur lintasan pahat. Kita facing, kemudian kita kontur sisi luarnya, kita buat alur, kemudian kita buat pocket sesuai dengan lebar yang dibutuhkan gambar kerja. Jadi tool yang kita pakai nantinya adalah tool 1 diameter 20, kemudian tool 2 diameter 10, dan tool 3 diameter 6 mm. Untuk membuat lubang kecil itu menggunakan perintah drill, meskipun toolnya yang dipakai adalah tool and mill. Oke, kita mulai untuk membuat toolpathnya. Kita tentukan dulu stok setupnya sesuai dengan ukuran benda kerja. Untuk saya lebihkan 1 mili pada setiap sisinya pada pengaturan raw materialnya. Pertama kali kita menggunakan facing, toolpath face, kemudian kita bisa pilih atau kita create new tool kalau misalkan baru pertama kali mengisi.
kita isikan spindle speed, kita bisa atur FPT-nya, juga kita bisa isikan plunge rate-nya. Ini sesuai dengan rumus perhitungan N sama dengan 1000 Vc per PD, atau barangkali juga sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ketika pernah mencoba di mesin secara real. Oke, kita isikan untuk link parameternya phasing 1 mili, sehingga kita masukkan negatif 1 untuk depth-nya. Berikutnya untuk kontur, kita pilih toolpath kontur, kemudian kita klik garis kerja dari benda yang mau kita kontur. Ini memang terputus-putus karena saya gunakan breakpoint, sehingga ketika ada pengerjaan toolpath yang berhimpitan itu lebih mudah untuk mengaturnya. Kita isikan kembali spindle speed dan juga FPT dan plunge rate-nya. Pastikan kompensasi itu pada arah left, artinya tool berada di sebelah kiri garis kontur. Karena ini kedalaman panjang ya, kita perkirakan negatif 11 masuknya, maka depth cut harus kita isi sehingga nanti tidak sekali makan. Itu setiap kali makan sedalam 3 mili sampai kedalaman total depth-nya 11 mili atau 10 realnya, karena yang 1 mili itu sudah dimakan phasing, akan tercapai. Untuk stroke to lift-nya bisa kita isikan 0, artinya nanti sesuai dengan bidang kerja, atau kita isikan 1. Kenapa? Karena di sisi ini ada radius 5 yang tidak bisa dikerjakan oleh tool nomor 1. Nanti kita finishing menggunakan tool diameter 10. Oke, coba kita cek dulu. Kalau kita lihat phasingnya tidak tersayat, ini biasanya pada cut parameter stroke to lift-nya masih ada nilainya. Coba kita cek dulu. Ya, ini kita isikan 0 biar tersayat. Oke, kita lakukan langkah toolpath, phasing, kemudian kontur, kemudian juga drill, kemudian juga pocket, sesuai dengan urutan langkah kerja yang kita sudah tentukan, sehingga didapatkan permukaan sesuai benda kerja yang dibutuhkan. Kita coba lakukan verify. Jadi seperti ini gambarannya untuk sisi yang A atau sisi pertama benda kerja kita. Ini benda kerja kita sudah selesai, kita kerjakan menggunakan toolpath. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba merubah toolpath-nya itu menjadi kode G, sehingga bisa dikerjakan atau diinput ke mesin. Caranya kita select all dulu, kemudian kita klik tombol G1 atau post processor, kita simpan.
Ini informasi bisa kita hapus saja, kita kasih nomor program 1 untuk sisi yang pertama. Ini adalah kode G dari hasil toolpath yang kita lakukan pada Mastercam untuk sisi yang pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pengerjaan sisi yang kedua atau sisi yang B seperti ini. Jadi nanti kita facing, kemudian kita kontur pada sisi luarnya. Kemudian itu ada kontur kedalaman 7 dan kita gunakan multibase ya, supaya sisi yang luar juga bisa bersih, termakan. Dan yang terakhir nanti ada alur menggunakan tool diameter 6. Baik, kita akan mencoba melakukan toolpath pada sisi yang kedua ini. Kita stock setup dulu sisi-sisinya sesuai dengan raw material yang kita inginkan. Kemudian langkah pertama kita facing dengan pemakanan 1 mili sama dengan sisi yang A tadi, sehingga ketika raw materialnya 22 mm kita akan mendapatkan tebal total itu 20 sesuai dengan gambar kerja. Oke, kita klik toolpath, kemudian face, kita klik pada garisnya, kita pilih tool 20 mili. Seperti biasa kita masukkan spindle speed, kemudian feed rate, kemudian juga plunge rate. Kita pakai zigzag saja. Karena facing 1 mili, depth cut-nya tidak usah diisi, kita isikan pada linking parameter, depth-nya min 1. Untuk top stock-nya diisikan 0 pada facing karena itu merupakan titik 0 referensi pahat terhadap benda kerja. Kemudian kita kontur masih menggunakan tool nomor 1 yaitu diameter 20. Pastikan cut parameter kompensasinya arah left sehingga total yang dihasilkan bisa terbuang ke arah luar. Top stocknya kita isikan min 1 saja karena sudah di facing 1 mili. Kemudian untuk depth-nya ini sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bisa untuk sisi yang kedua ini sesuaikan dengan kedalaman pada sisi yang pertama sehingga tidak ada sisa pemakanan pada kontur luar yang dihasilkan. Sebagai contoh di sini kita akan isikan nilainya 15 sehingga nanti yang dihasilkan bisa bersih. Kita coba untuk melakukan verify. Ketika facing tidak terkena pahat, maka kita cek pada cut parameter. Biasanya ada stock to lift yang masih terisi. Nah, ini kita ganti menjadi 0. Kita generate. Oke, kita coba lagi. Ya. Seperti ini. Toolpath sepenuhnya yang sudah jadi untuk sisi yang B. Banyak menggunakan multibase pada konturnya untuk memudahkan kita menghilangkan sisi luar.
Untuk pengaturan multipath-nya kita sesuaikan dengan pemakanan ya. Kita bisa melihat nanti di verify hasilnya, kemudian kita bisa setting. Coba kita verify untuk sisi yang kedua ini. Ya, seperti inilah hasilnya untuk sisi yang kedua. Untuk yang diameter R 17,5 karena asumsinya adalah sudah dikerjakan pada sesi awal, maka ini tidak perlu kita kerjakan lagi. Tidak jadi masalah. Baik, setelah kita lakukan toolpath secara sempurna, maka langkah selanjutnya untuk si yang B ini kita post prosesor. Seperti langkah pada sisi yang pertama tadi. Ini informasi bisa kita hapus. Kita biarkan juga tidak apa-apa. Tapi coba kita hapus saja nanti. Nomor program kita berikan nomor 2 biar tidak sama dengan sisi yang pertama. Jangan lupa kita simpan. Baik, sekarang kita pada software yang kedua yaitu Kimco Edit. Kita buka Kimco Edit, kemudian kita buka juga kode G yang sudah kita buat di Mastercam. Ya, ini kode G-nya. Kita klik backplot, kemudian kita pilih solid animation. Kita atur solid setup-nya, min kita isikan 0, min Y maupun min X-nya, min Z-nya kita isikan min 22. Untuk max X-nya kita isikan lebarnya 86 dan max Y-nya kita isikan tingginya benda kerja 127 dan max X kita isikan 0. Oke, untuk toolnya kita harus setting diameternya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di Mastercam tool 1 itu 20, maka kita rubah menjadi 20. Tool 2 10 kita rubah menjadi 10. Dan tool 3 6 mili yang kita harus rubah menjadi 6 mili. Intinya disesuaikan dengan program yang sudah ada di Mastercam. Kalau sudah, kita bisa coba untuk menjalankan animasinya di Kimco Edit ini. Kita geser slidernya ke arah kanan. Semakin ke kanan maka jalannya tool akan semakin cepat. Jadi di Kimco Edit ini yang membedakan dengan Mastercam, kalau di Kimco Edit kita bisa melihat simulasi gerakan tool sekaligus blok daripada kode programnya, sehingga kita bisa mengecek kira-kira untuk perintah ini itu gerakannya seperti apa. Oke, kita geser ke high quality biar simulasinya lebih smooth atau lebih halus penampakan visualisasinya. Kita agak percepat saja untuk slidernya. Ya, ini hasilnya untuk visualisasi sedikit lebih halus daripada yang middle tadi.
ini langkah-langkahnya, alur, kemudian pocket, menggunakan tool nomor 3. Kemudian ini drilling, back drill yang kita gunakan. Baik, sekarang kita coba untuk sisi yang kedua, untuk sisi B, kita open, kita cari filenya, kode G, kemudian solid animation, kita atur solid setupnya sama dengan pengerjaan pada sisi yang pertama atau sisi A. Pastikan posisinya pada high quality. Kalau sudah pernah diedit, maka kita tidak perlu mengedit ulang karena sudah sama. Oke, kita geser slidernya. Ini langkah kontur menggunakan tool 1, kemudian ini multi base pada langkah kontur, kemudian ini tool nomor 2 untuk menghasilkan silinder, kemudian kontur luar untuk radius 5 sehingga lebih halus atau sesuai dengan gambar kerja yang diinginkan. Intinya adalah kita kerjakan yang paling luar kemudian masuk ke dalam, dan yang lebih tebal kemudian ke kedalaman. Seperti ini penampakannya untuk sisi yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke Swansoft. Kita gunakan Fanuc seri OIM-C VDL 1000. Kita hidupkan power on, kemudian kita rilis tombol emergency, kemudian program protect-nya kita arahkan ke angka 1. Tujuannya adalah nanti kalau kita mengetikkan MDI atau kita mengedit file itu tidak write protect ya, artinya bisa kita masukkan atau kita bisa input datanya. Kemudian kita referensi, kita arahkan pada ref saklarnya home, kemudian kita tekan X min. Kita tekan home lagi, kemudian Z plus. Ini sudah terreferensi, kemudian home lagi dan Z plus. Jadi artinya sekarang posisi ragum atau klaimnya itu berada pada titik home position tunnel mesin. Untuk memasang benda kerja, caranya adalah kita klik workpiece, kemudian stoknya kita add, kita tambahkan, kita masukkan ukuran yang sesuai benda kerja kita. Misalkan lebarnya kita masukkan 86, tingginya 22, dan lebarnya ini adalah panjangnya 127. Untuk bahan kita bisa pilih misalkan aluminium, kemudian bisa kita oke. Ini benda kerjanya sudah terpasang di klem. Kemudian kita atur tinggi pencekaman pada klem setting. Ini kita bisa klik untuk menaikkan sesuai dengan pengerjaan kita ya, ini tidak harus sama. Misalkan ini yang diklaim adalah 8 mili, kemudian kita luruskan posisinya dengan keluar angka 0, berarti sudah lurus antara benda kerja dan ragum. Kemudian arah daripada ragum bisa kita ganti, kita gunakan workpiece location. Pada rotation kita isikan angka 90, kita oke, maka dia akan berputar 90 derajat sesuai dengan
Oke, sekarang kita akan memasang tool. Tool yang kita gunakan adalah diameter 20. Kita add pada tools management, giveaway mill, kita pilih 20, kita klik OK. Kita klik, kemudian kita pasang pada magazine nomor 1. Kita add lagi, kita pilih giveaway mill lagi, diameter 10. Kemudian kita pilih dulu, masukkan ke ATC nomor 2. Kita add giveaway mill diameter 6. Kita pilih dan kita masukkan ke ATC nomor 3. Oke. Inilah tool yang sudah terpasang di ATC atau di magazine. Tool diameter 20, 10 dan diameter 6 mm. Kita selanjutnya melakukan setting tool nomor 1, karena tool nomor 1 ini adalah tool referensi untuk tool yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita arahkan saklar pada MDI, kemudian klik program, kita panggil dengan ketikan T1 M6. Setelah itu EOB, insert, dan kita tekan cycle start. Untuk melakukan setting tool, maka spindle harus berputar karena kita akan menyentuhkan ke benda kerja. Caranya, pada posisi MDI dan program tadi, kita ketikkan M3 S1000 sebagai contoh. Bisa kita rubah-rubah untuk S-nya, EOB, insert, dan cycle start. Maka spindle akan berputar. Kita perkecil volumenya karena suara Swansoft ini lumayan menggelegar. Seperti ini. Tool nomor 1 sudah berputar pada spindle. Kita sentuhkan pada permukaan benda kerja baik searah sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Pertama kali kita mau sentuhkan pada arah sumbu X. Arahkan saklar pada jok untuk gerakan manual. Kita turunkan dulu benda kerja. Kita posisikan dia berada di tengah-tengah pada sumbu Y. Artinya tengah-tengah pada sumbu Y itu untuk menyeting permukaan atau kita sentuhkan permukaan pada sumbu X-nya. Ini tengah-tengah dari sumbu Y. Kita geser. Oke, kita bisa putar-putar ya untuk bednya atau meja mesinnya sesuai dengan keinginan kita supaya lebih mudah untuk melakukan penyayatan awal atau menempelkan tool ke benda kerja ini. Kita turunkan dulu Z main, kemudian kita pelan-pelan menggeser tool mendekati benda kerja. Kita bisa turunkan feed rate-nya ketika mau mendekati benda kerja biar tidak terjadi tabrakan antara tool dan benda kerja. Kita klik sumbu X plus-nya atau kita menggunakan hand wheel atau MPG, manual pulse generator. Kita putar searah sumbu X positif sampai menyentuh permukaan sisi dari benda kerja.
Sambil kita putar-putar benda kerjanya, biar nampak view daripada benda kerja yang akan tersayat. Nah, itu sudah tersayat. Kalau sudah tersayat, maka kita akan memasukkan nilainya. Kita tekan pos, kemudian relatif. Karena ini sumbu X yang kita setting, maka kita tekan X berwarna merah. Nah, jaraknya adalah dari tool diameter 20, setengahnya berarti 10, karena posisinya di sebelah kiri, nilainya adalah negatif. Jadi negatif 10. Kita masukkan, kemudian preset. Ya, seperti itu caranya. Kemudian kita tekan offset, work, kita setting pada posisi G54, kita arahkan ke bawah pada sumbu X-nya. Kemudian kita tekan X, negatif 10, measure. Maka akan muncul nilai jarak referensi 0 benda kerja dengan 0 mesin. Oke, kalau sudah kita bebaskan dulu dan kita akan memindahkan toolnya untuk setting pada sumbu Y. Asumsinya adalah toolnya yang bergerak, meskipun pada realnya itu sebenarnya mejanya yang bergerak. Tapi asumsi gerakan X, Y, Z positif ataukah negatif itu dengan asumsi bahwa toolnya yang bergerak. Oke, kita arahkan ke tengah. Kemudian kita sentuhkan pada permukaan benda kerja. Jika sudah mendekati, bisa kita turunkan feed rate-nya, kemudian kita ubah ke hand wheel. Kita putar hand wheel-nya. Pelan-pelan. Ya, sudah menyentuh benda kerja. Kita tinggal mengatur offsetnya pada arah sumbu Y ini. Caranya adalah dengan menekan pos, posisi masih di relatif, kita tekan Y, kemudian kita masukkan nilainya negatif 10, kemudian preset. Ya, seperti itu caranya untuk setting tool 1 pada sumbu Y. Pada offset kita arahkan ke bagian sumbu Y, kemudian kita ketik Y negatif 10, kemudian kita measure. Maka akan muncul nilai referensinya benda kerja ini. Baik, langkah berikutnya kita harus men-setting pada sumbu Z. Kita bebaskan dulu toolnya dari benda kerja. Kita naikkan ke atas. Kita arahkan ke tengah-tengah benda kerja saja, sehingga penyayatan permukaannya nanti lebih nampak terlihat.
Oke. Kemudian kita turunkan tool sampai menyentuh permukaan benda kerja. Kita rubah ke mode MPG atau hand wheel untuk gerakan yang lebih halus. Ya, ini sudah menyentuh. Kita tekan pause, kemudian Z, kemudian kita tekan origin, atau kita tekan 0 kemudian preset, itu juga sama. Oke, kita sudah berhasil setting tool 1 untuk sumbu X, Y, dan Z nya. Oh ya, yang terlupa untuk offsetnya, sumbu Z kita arahkan dulu, kemudian kita masukkan nilainya Z 0, kemudian kita measure. Nah, ini akan muncul nilai atau jarak referensinya. Untuk tool nomor 2 dan nomor 3, maka kita tidak perlu setting sumbu X dan Y nya, karena dipastikan sudah sama, karena sumbu spindle-nya itu pasti sudah center. Yang kita perlukan adalah kita harus setting sumbu Z nya. Kenapa kok demikian? Karena panjang daripada masing-masing pahat 1, 2, dan 3 itu tidak sama, sehingga kita harus menyamakan titik nolnya dari ketiga tool ini, supaya ketika menyayat benda kerja nanti hasilnya sama. Kita panggil dulu tool nomor 2 pada MDI program T2M6 EOB insert dan cycle start. Oke, kita putar dulu dengan menekan atau memilih saklar jog, kemudian putaran searah jarum jam. Kita turunkan tool nomor 2 sampai menyentuh pada permukaan benda kerja sebagaimana pada tool 1. Kita rubah ke MPG kalau diperlukan. Ya, ini sudah menyentuh. Kita pilih offset, kita klik tanda panah, kita pilih offset lagi pada layar. Nah, kita arahkan pada posisi tool nomor 2. Kemudian kita tekan Z, kita pilih C input. Maka akan muncul selisih jarak antara tool 1 dan tool 2. Dengan cara yang sama, kita akan setting tool nomor 3 pada arah sumbu Z-nya. Kita ketik MDI program, kita panggil dengan perintah T3M6, EOB insert dan cycle start.
Oke, kita putar dulu spindlenya. Jadi kalau kita dengan cara menyentuh ini spindlenya harus berputar, tetapi kalau kita menggunakan Z-setter, spindlenya tidak boleh berputar karena nanti ujung daripada tool itu akan kita sentuhkan ke ujung Z-setter. Oke, kita kecilkan bitrate-nya, kemudian kita gunakan MPG untuk menyentuhkannya. Ya, itu sudah tersentuh. Kemudian kita beralih ke offset seperti tadi. Kita pilih tool nomor 3. Kemudian kita tekan Z dan C input. Maka nilai selisih jarak tool 1 dan tool 3 itu akan muncul di offset. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan sisi A, arahkan pada saklar edit, kemudian kita cari atau kita buka kode program kode G pada sisi A. Ada di sini kode programnya. Nah, ternyata untuk toolpathnya juga akan muncul di Swansoft ini. Kita aktifkan option stop sehingga tiap pergantian tool nanti proses akan terhenti sementara. Kita tutup dulu pintu mesinnya. Arahkan saklar pada auto, kemudian hidupkan coolant kalau diperlukan. Kemudian kita tinggal cycle start. Maka tool akan berjalan sesuai dengan kode program yang kita masukkan. Ini melakukan facing, kemudian kontur sisi luar menggunakan tool 1. Kemudian melakukan pocket pada sisi dalam. Kemudian melakukan drilling untuk R17,5. Ya, ini akan berhenti tiap pergantian tool karena option stopnya kita hidupkan. Kita tinggal tekan cycle start untuk melanjutkan ke tool nomor 2. Tool diameter 10 mm. Langkah pocket, langkah kontur, selesai. Pergantian tool kita tekan cycle start lagi. Ya, ini tool nomor 3 diameter 6, melakukan langkah pocket. Kemudian membuat alur, kemudian membuat pocket lagi. Biar makan secara langsung, kita bisa setting top worknya daripada benda kerja di Mastercam sehingga lebih efektif di waktunya.
Ini pocket yang kedua. Kemudian ini menggunakan teknik pack drill untuk keamanan. Ya. Inilah hasil akhir daripada sisi yang A atau sisi pertama pekerjaan kita. Coba kita lihat penampakannya, ya seperti ini. Untuk pekerjaan sisi yang B, karena tinggi daripada benda kerja ini tidak sama waktu kita melakukan clamping ini, jadi si pertama 8, sekarang 3 mili saja yang kita clamping, maka untuk tool 1, 2, dan 3 perlu kita lakukan setting ulang untuk sumbu Z nya, dan caranya sama dengan cara pengerjaan di sisi A. Jadi kita lewati saja, yang penting kita sudah tahu caranya. Kita bisa langsung proses pengerjaan pada sisi B. Auto, tutup pintu, mesin, jangan lupa option stop kita hidupkan, kemudian kita cycle start. Ya, setiap ganti tool akan berhenti, kita cycle start lagi. Untuk pergantian tool nomor 2, sambil bisa kita perhatikan langkah penyayatannya. Kontur luar itu menggunakan multi base sehingga tidak ada sisa dari pengerjaan benda kerja kita ini. Ini membuat bentuk silinder. Oke, drilling. Kita lanjutkan dengan tool nomor 3. Ya, sudah selesai pengerjaan kita untuk simulasi di Swansoft, baik sisi 1 maupun sisi yang kedua. Seperti ini penampakan benda kerjanya pada sisi yang pertama dan juga sisi yang kedua. Ini tidak lubang karena sudah dikerjakan pada sisi yang pertama, jadi tidak perlu kita lubangi. Sekian dan terima kasih.